Wariskan mata air, bukan air mata. Kemerdekaan, sebuah frasa yang menggembirakan untuk didengar. Sebuah frasa yang menyimpan kedalaman sejarah untuk tiap-tiap individu. Kemerdekaan tak ubahnya sebuah pintu yang harapannya menghubungkan kesengsaraan pada kesejahteraan. Frasa ini pula yang melingkupi kebahagiaan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Kemerdekaan selalu dimaknai kembali dari waktu ke waktu, dan di sana selalu ada sosok pemuda. Pemuda yang selalu dielulukan sebagai agent of change, sang pelopor perubahan. Pemuda 28 yang mengobarkan suara dalam sumpah. Pemuda 45 yang menyalakan semangat dalam panji kemerdekaan. Pemuda 66 yang mengakhiri era Orde Lama. Pemuda 98 yang memulai era reformasi. Bagaimana pemuda 2000-an? Menjadi agent of change bukan tugas yang mudah untuk diemban. Menilik kembali masa lalu, betapa heroik hal-hal yang telah dilakukan oleh para pemuda. Melindungi ideologi, melindungi para pemimpin dari intervensi, melindungi hati dari intimidasi. Namun, miris apabila menengok masa kini ketika para pemuda kemudian diberi label dasar milenial dengan konotasi negatif. Padahal para atlet di luar sana berjuang sekuat tenaga, mengharumkan nama bangsa. Para akademisi menyabet berbagai gelar di luar sana. Para ilmuwan tak ketinggalan mematenkan temuannya. Para seniman tak kalah dengan industri yang dekat dengan masyarakat umumnya, dan banyak lain. Kemudian apa yang salah? Mari tengok kembali. Apakah achieve itu berimbang dengan effort secara rata-rata? Hingga kini sudah ada ribuan kasus kekerasan atas nama agama, rasisme di mana-mana, meninggikan satu suku menghardik suku yang lain. Tawuran yang notabene para pemuda di dalamnya seperti makanan sehari-hari, dan banyak lain. Padahal kalau mau melihat, akar Indonesia adalah berbeda-beda. Perbedaan itulah yang mempersatukan dalam sumpah pemuda. Perbedaan itulah yang menyurut hasrat untuk maju bersama. Tetapi yang tertinggal kini jauh dari ekspektasi pendahulu. Lagi-lagi yang dapat diandalkan adalah pemuda. Memaknai kembali kemerdekaan bukan hanya kata, tapi dalam bagaimana hati, merasa, dan kaki melangkah untuk bergerak. Himbauan mengisi kemerdekaan sudah berkumandang sejak dulu. Demo perubahan sudah sering terdengar di setiap sudut pemerintahan dan daerah. Tinggal bagaimana pribadi pemuda mengimbangi semangat sejawat. Tidak perlu turun ke jalan jika tidak sanggup. Isi dengan apa yang dimiliki. Sebab perubahan tidak datang dengan sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memulai perubahan. Hal-hal sederhana dapat dimulai dari diri sendiri. Membuang sampah pada tempatnya, mengantri sesuai urutan, menyeberang jalan lewat zebra cross, berbicara santun kepada yang tua, mengayomi yang muda. Hal ini tentunya terdengar mudah untuk dilakukan. Namun, hal ini pula yang menjadi batu loncatan untuk gambaran besar selanjutnya. Tentu gambaran besar bisa dilakukan. Melestarikan kebudayaan Indonesia, menjaga kebinekaan Tunggal Ika, menjaga keutuhan NKRI, menjaga wilayah Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, membuat penciptaan yang baru sebagai komunikasi murid. Muluk? Tentu tidak. Tergantung bagaimana kita melihat dan berlaku. Ini juga yang digadang-gadang menjadi titik balik perubahan. Namun, apapun jalan yang pemuda pilih untuk mengisi kemerdekaan, atau bagaimana memaknai kembali kemerdekaan,
setidaknya ingat satu hal bahwa mari wariskan mata air, jangan mewariskan air mata. Inilah hal yang rasanya selalu dipercaya para pemuda-pemuda heroik dulu, mencapai kesejahteraan untuk generasi berikutnya. Panjang umur hal-hal baik, salam merdeka Indonesia dari pemuda di balik tulisan selanjutnya.